Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nimita Gracia Tanujaya dari kelas 12 MIPA 1 dengan guru pembimbing Ibu Hajah Marliningsih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi. Kira-kira apa sih bioteknologi itu? Nah, maka dari itu, kita cari tahu bersama-sama yuk. Jadi, bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup dengan proses biologi yang akan menghasilkan suatu produk yang nantinya akan bermanfaat bagi makhluk hidup itu sendiri. Nah, sekarang pasti penasaran kan ilmu-ilmu apa aja sih yang ada di dalam bioteknologi? Nah, jadi ilmu di dalam bioteknologi itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Kemudian yang kedua adalah biologi sel, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penyusunan dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga adalah genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang warisan sifat keturunan. Dan yang terakhir adalah biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kandungan kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Bioteknologi yang sekarang sedang berkembang merupakan bioteknologi modern yang menggunakan sebagian tubuh atau organ makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk dengan teknologi yang lebih canggih. Contoh yang pertama dari bioteknologi modern adalah kultur jaringan, atau disebut juga dengan cloning in vitro, di mana kultur jaringan ini akan memanfaatkan sifat totipotensi sel tumbuhan, yaitu kemampuan sel tumbuhan untuk membentuk individu baru secara utuh. Nah, syarat dari kultur jaringan ini yaitu sel yang dikultur harus masih hidup. Terus, prosesnya gimana sih dalam kultur jaringan? Nah, pertama-tama, jaringan tumbuhan akan diambil. Jaringan tumbuhan yang diambil itu disebut dengan explant. Explant nanti akan ditumbuhkan dalam suatu media yang berisi berbagai macam nutrisi untuk tumbuh kembang si tumbuhan. Nah, explant ini nanti akan tumbuh menjadi kalus atau massa dari sel tumbuhan. Kalus tersebut akan tumbuh menjadi plantlet, tumbuhan yang sudah utuh. Ada akar, batang, dan daunnya. Nah, plantlet tersebut nantinya akan diperbanyak atau digerminasi. Jadi, setelah proses germinasi tersebut akan masuk dalam proses aklimatisasi. Lantas, pada proses inilah tumbuhan akan dipindahkan dalam suatu pot yang berisi tanah dan suhu pada kondisi lingkungan yang sudah stabil. Ketika tumbuhan tersebut sudah beradaptasi, tumbuhan tersebut akan dipindahkan di tanah yang sebenarnya. Contoh kedua dari bioteknologi modern adalah cloning atau transplantasi inti, di mana pembentukan individu baru ini memanfaatkan sel ovum yang telah dirusak intinya dan nantinya akan digantikan dengan sel somatik. Contohnya apa yo dalam cloning? Yap, benar. Domba doli. Nah, proses pembentukan domba doli ini ternyata sangat rumit. Ada pendonor pertama yang merupakan domba jantan ataupun betina yang nantinya akan diisolasi sel somatis atau sel tubuhnya. Misalnya, sel kelenjar susu. Kemudian yang kedua, ada pendonor kedua yang merupakan domba betina yang nantinya akan diisolasi sel ovumnya. Kemudian, nukleusnya akan dirusak. Setelah itu, sel ovum dan sel somatik akan berfusi atau bergabung. Sel yang sudah berfusi tadi nantinya akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio pada bentuk morula akan diimplantasikan atau dimasukkan kembali ke uterus atau rahim si pendonor kedua. Setelah itu, morula tersebut akan tumbuh menjadi janin dan akan membentuk domba doli. Contoh yang ketiga adalah hibridoma atau fusi sel, yakni penggabungan dua sel yang berbeda tanpa penggabungan intinya. Nah,
Proses ini nantinya akan membentuk antibodi monoklonal. Apa sih antibodi monoklonal itu? Nah, antibodi ini nantinya akan hanya mengenali satu jenis antigen saja. Prosesnya, pertama-tama, tikus percobaan nanti akan disuntikan dengan antigen penyakit, di mana antigen tersebut akan mengaktifkan antibodi yang berupa sel limfosit B. Nah, sel limfosit ini akan berfusi atau bergabung dengan sel tumor. Sel tumor dan sel limfosit ini akan bergabung dan membelah dan memperbanyak diri membentuk sel hibridoma. Setelah itu, sel hibridoma itu akan aktif dan menghasilkan antibodi. Antibodi tersebut akan diisolasi dalam sebuah cawan Petri dan akan menghasilkan produk atau antibodi monoklonal yang tadi. Contoh yang terakhir dari bioteknologi modern adalah teknik plasmid atau transgenik yang merupakan penyisipan gen dalam suatu plasmid untuk menghasilkan sifat baru yang diinginkan. Contoh dari teknik plasmid ini yaitu pembentukan tanaman kapas BT yang merupakan tanaman yang tahan terhadap hama. Nah, gimana sih tanaman kapas BT ini terbentuk? Pertama, dari Agrobacterium tumefaciens akan diambil, kemudian dipotong oleh enzim enskripsi. Lalu, akan digabungkan dengan gen Bacillus thuringiensis oleh enzim USF. Bakteri Bacillus thuringiensis ini terkenal karena bakteri ini tahan terhadap hama. Sedangkan Agrobacterium tumefaciens digunakan karena plasmidnya dapat menembus tanaman dengan sendirinya. Kemudian, setelah gen atau plasmid tersebut tergabung, akan dikultur atau diperbanyak dan disuntikan ke tanaman kapas sehingga terbentuklah kapas BT. Nah, jadi sudah ngerti kan tentang bioteknologi? Kalau gitu, segitu dulu ya penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan.